Rahayu, Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya mau membahas pusaka yang baru kita dapat ya saudaraku ya, hasil hunting minggu-minggu ini, yang mungkin mirip secara dapur, tetapi kita jarang membahas. Jadi ketika keris dapur lurus, hanya ada pijetan, tidak ada ricikan lain, biasanya kita menangguhnya brojol. Tapi ini ada pusaka dengan dapur jalak dinding. Perbedaannya apa dengan brojol, kita akan membahas di review kali ini. Ini pusaka yang baru kita dapat ya saudaraku ya. Warangkanya ini gayaman khas Jawa Timur, peletnya Timoho, dedernya ini juga Jawa Timuran, pendok Jawa Timuran. Nah, ini pusakanya saudaraku. Tolong difokuskan, Anda lihat detailnya. Pusaka Dwi Pamor. Nah, cukup istimewa besinya. Ini tuban era Mojopahit, saudaraku. Ini dapurnya jalak dinding. Perbedaannya apa dengan brojol, Mas? Ya, kita bahas satu persatu. Pusaka dapur jalak dinding ini dapur lurus dengan ricikannya. Yang pertama ada pijetan di sini. Kemudian di sini ada tingil, cuma aus tingilnya. Kemudian di tengahnya ini ada odo-odo atau gleger sapi ya, saudaraku. Jadi seperti keris jalak ngure atau keris jalak-jalan itu pasti di tengah bilanya ini ada gleger sapi. Cuma ini karena agak aus, jadi yang atas ini tidak terlalu nampak, yang bagian atas bila. Tetapi sedangkan di daerah sorsoran di bawah sini cukup jelas nampak ada seperti gleger sapi atau timbul di tengah ini ya. Jadi nampak gagah, nampak jelas. Nah, kalau dapur brojol biasanya tidak ada gleger sapinya ini, juga tidak ada tingil. Perbedaannya itu. Tapi kalau sekilas, Mas, brojol bukan, ini jalak dinding. Apa filosofi dapur jalak dinding? Yang beberapa kali kita bahas kan ada jalak muri, ada jalak nyucup madu. Jalak dinding ini berfilosofi hendaklah kita sebagai manusia selalu mengingat atau melihat karakteristik dari burung jalak dinding yang lincah, yang suka bekerja keras, tetapi selalu waspada. Burung jalak dinding ini sangat lincah, ya, tetapi kewaspadaannya sangat tinggi. Jadi hendaklah setiap manusia ini jangan ceroboh intinya dalam melakukan segala aktivitas. Hendaklah selalu ingat kepada Sang Pencipta. Ya, biasa keris dapur lurus ini keris ketuhanan. Ada konsep manunggaling kawula Gusti, manunggal lurus. Ya, jadi itu filosofi dari dapurnya. Kalau kita membahas besi pamor, ini tangguhnya tuban era Mojopahit, tantingannya sangat ringan, besinya pun sangat tua, dan pamornya ini istimewa saudaraku, termasuk Dwi Pamor. Nah, dari bawah nampak membentuk pamor junjung derajat, sedangkan di atasnya ini ada pamor tambal pandaniris. Jadi ada dua pamor, dua filosofi, dua tuah pada dalam satu pusaka. Secara pakem, pamor junjung derajat di sorsoran seperti ini biasanya disebut pamor Songgo Brojo. Secara tuahnya sama, yaitu untuk mengangkat derajat status sosial seorang pemilik pusaka ini. Harapan doanya itu di pamor junjung derajat atau Songgo Brojo di sorsoran ini, tuanya adalah mengangkat derajat sosial. Harapannya seperti itu. Sangat cocok untuk pegawai negeri, pengusaha pun cocok, karena pengusaha, meskipun pengusaha besar kaya, ketika tidak memiliki kewibawaan atau karismatik, ya pasti akan dianggap sebelah mata. Jadi tuah dari pusaka ini, dari junjung derajat ini, diharapkan sang pemilik
memiliki karisma, kewibawaan, dan juga dorongan doa untuk menunjang karir. Nah, itu dari pamor junjung derajat. Sedangkan tambal pandan iris ini berbeda kan, seperti ini tambal pandan iris. Ini tuah utamanya adalah akan mampu menambal kekurangan sang pemilik. Karena sejatinya manusia banyak kekurangan dan tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ya. Tidak ada manusia yang paling sempurna, tidak memiliki kekurangan, tidak ada. Kecuali orang-orang yang memang sudah makrifat, memahami, mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Itu pun dari mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, disitulah dia mampu menyempurnakan diri, menjadi manusia yang sempurna. Jadi tuah dari pusaka ini yang pertama adalah simbol pejantan atau laki-laki sejati yang mencukupi sandang pangan maupun ilmu keluarganya. Jadi simbol jalak dinding ini simbol kepala rumah tangga ataupun kepala di suatu perusahaan. Sedangkan dari pamornya junjung derajat atau songgo brojo, monggo silakan disebut apa, karena ada dua pakem yang tuahnya sama, yaitu mengangkat derajat sosial pemiliknya, kemudian ada unsur kewibawaan dan karismatik. Sedangkan pamor tambal ini sang pemilik akan mampu menambal atau menyempurnakan dirinya. Juga tuah utama yang kedua dari pamor tambal pandan iris adalah perlindungan. Jadi cukup komplit pusaka ini secara tuah, dan tangguhnya Tuban era Mojopahit, antingannya ringan. Ini pusaka yang jalak dinding ya saudaraku ya. Kita lihat pusaka yang brojol. Nah, jadi untuk perbedaan biar teman-teman paham. Nah, ini kita lihat warangkanya dulu. Lama kita tidak mendapat warangka sandang walikat khas Jawa Timur ya, seperti ini modelnya. Ini biasanya bahannya bisa perak ataupun bisa perak alpaka yang cukup langka lah, sudah cukup langka sekarang untuk dijumpai. Ini ada yang mengatakan ini sandang walikat khasnya Mojopahit, jadi sebelum era Mataram. Pusaka sandang walikat seperti ini, model ini banyak dijumpai di Jawa Timur. Nah, ini kita mendapat pusaka yang cukup gagah juga. Tolong didetailkan, ini pusaka Madura. Nah, ini dapurnya brojol saudaraku. Kenapa kok brojol? Ya teman-teman sudah banyak yang tahu lah, sering kita bahas. Ricikannya di sini ada pijetan, tidak ada tikel alis, tidak ada tingil, tidak ada odo-odo atau geleger sapi di tengah bila. Ini nampak lurus. Sudah itu aja ricikan dari keris dapur brojol. Sedangkan kalau jalak dinding yang tadi, di gonjonya ini ada tingil di belakang, kemudian di tengahnya ini ada geleger sapinya. Nampak lebih gagah karena dapur jalak ini kerisnya gagah-gagah. Dapur brojol adalah dapur yang banyak kita jumpai dan bukan dapur yang pemilih. Istilah brojol sendiri sebenarnya berfilosofi yang cukup tinggi, cocok untuk siapapun. Karena apa? Brojol ini artinya kelak datangnya atau proses kelahiran seorang bayi, yang diibaratkan bayi ini bisa dalam mimpi. Ketika orang mimpi dapat bayi, menggendong bayi, ini ibaratnya petunjuk untuk mendapat rezeki. Yang utama rezeki, yang kedua mimpi hajatnya akan terkabul, apa yang dicita-citakan akan tercapai. Itu menurut kitab tafsir mimpi seperti itu. Makanya brojol ini mewakili semua harapan orang banyak, yaitu setiap orang memiliki tujuan, keinginan, hajat masing-masing. Jadi keris dapur brojol akan selalu mengikuti dan menunjang spiritual, keinginan ataupun hajat siapapun orang yang merawatnya. Makanya bukan dapur pemilih, tapi semua cocok. Seperti itu ya saudaraku ya. Kita lihat ini tangguhnya, besinya, pasikutannya ini jelas ini pusaka Madura.
Madura ini kalau kita lihat besinya ini pamekasan ya, keris mekasan kalau orang mengatakan ya. Pamornya umum, ini pamor ngulit semongko, lingkaran-lingkaran, campur. Eranya cukup tua juga ini, tidak terlalu tebel, agak ringan meskipun keris Madura, meskipun kerisnya panjang, besar. Eranya era Mojopahit ini, Madura era Mojopahit. Besinya juga nampak agak membatu dan delik. Nah, jadi kalau dapur brojol ini mampu menunjang segala harapan apapun sang pemilik. Makanya bukan dapur pemilik tapi cocok untuk siapapun. Tuahnya itu. Sedangkan kalau kita lihat pamor ngulit semongko adalah simbol pamor dengan harapan doa kerezekian, kemakmuran rumah tangga, kesejahteraan rumah tangga, kemakmuran kerezekian. Jadi diharapkan dari tuah pamor pusaka ini diharapkan sang pemilik akan mudah mendapat rezeki dan mampu mensejahterakan maupun memakmurkan keluarganya. Nah, ini. Pusaka ini kita maharkan saudaraku. Untuk siapa yang berminat silakan, ini kita maharkan di angka 2 juta rupiah, masih bisa negosiasi. Pusakanya panjang, gagah, cocok untuk siapapun, ini termasuk kelas pemula bisa lah. Masih layak untuk dikoleksi dan dicintai. Jadi mungkin 2 pusaka ini saudaraku ya yang kita bahas pada kali ini. Semoga ini bisa menambah wawasan untuk saya maupun teman-teman. Lah kalau yang ini gimana Mas ya? Kalau yang mau tanya pusaka mahar jalak dinding Dwi Pamor ini bisa via WA. Karena ini termasuk pusaka yang cukup lumayan. Bisa dikatakan juga langka karena pamornya 2 pamor. Ya. Warangkanya juga udah nyandang. Ini khas Gayaman Jawa Timur ini, utamanya kayunya timoho, sangat enak dibawa-bawa, udah nyandang, tinggal simpan masuk ke lemari koleksi. Mungkin itu yang bisa kita bahas ya saudaraku ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ke depan kita bisa membahas pusaka-pusaka kelas masterpiece ataupun pusaka yang bisa menambah manfaat wawasan untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, rahayu. Salam budaya.